dan membuat Ling Er segera kembali ke dalam gua. Namun sesampainya di sana Ling Er terkejut, yang mana ternyata Ye Chen telah melarikan diri. Hal itu pun membuat Ling Er sangatlah kesal juga marah. Dia pun berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan membunuh Ye Chen. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Zhang Tao yang melapor kepada seniornya yang bernama Zhao Long karena sudah beberapa hari ini mencari tetapi masih belum menemukan Ye Chen. Mereka bahkan telah mengerahkan banyak anak buahnya. Menanggapi itu, senior Zhao Long sedikit mengerutkan kening dan kemudian dia memberi perintah untuk sejenak melupakan Ye Chen dan fokus mencari Zhang Pengnian untuk mendapatkan mantra roh surgawi. Sementara itu saat ini di kediaman kakek Zhang Pengnian terlihat kakek Zhang Pengnian yang sedang mengobrol dengan cucunya, namun sesaat kemudian tiba-tiba dengan tak sopannya Zhang Tao si bocah ingusan beserta anak buahnya langsung menerobos masuk ke dalam rumah kakek Zhang Pengnian lalu berbuat kasar kepada kakek Zhang Pengnian juga cucunya. Setelah itu Zhang Tao menginterogasi kakek tua itu dan juga cucunya dengan cara yang sangat kasar, yaitu dengan memukulnya, menamparnya, bahkan dengan menggunakan kekuatan magisnya hanya untuk mendapatkan mantra roh surgawi. Menyadari ada yang aneh di kediaman kakek Zhang Pengnian, Ye Chen pun buru-buru pergi ke sana dan benar saja setelah Ye Chen tiba di sana, terlihat Zhang Tao yang sedang memukul penyelamatnya itu. Melihatnya sontak membuat Ye Chen sangat murka dan lalu mengobrak-abrik Zhang Tao beserta anak buahnya hingga mereka meminta ampun. Setelah Ye Chen mengalahkan mereka semua, lalu Ye Chen menyelamatkan kakek beserta cucunya itu dan mengusir mereka semua agar segera pergi dari sini. Namun Zhang Tao si bocah ingusan itu masih saja mengoceh kepada Ye Chen. Tetapi Ye Chen dengan cepat membungkam mulutnya dengan menggunakan sedikit dari jarum beracun. Segera Zhang Tao meringis kesakitan bahkan merengek meminta ampun kepada Ye Chen agar tidak membunuhnya dan memberitahu Ye Chen bahwa dia melakukan ini atas perintah dari senior Zhao Long. Mendengar itu sontak membuat Ye Chen sangat murka dan ingin membunuh senior Zhao Long dengan tangannya sendiri. Di saat Ye Chen sedang mengobati kakek Zhang Pengnian dan cucunya, Ye Chen meminta maaf kepada kakek Zhang Pengnian karena kejadian ini semuanya salahnya. Dan dia berjanji kepada kakek Zhang Pengnian bahwa hal serupa semacam ini tidak akan terulang lagi. Namun kemudian kakek Zhang Pengnian menjelaskan bahwa perselisihan mereka sudah terjadi jauh sebelum Ye Chen hadir di sini. Jadi dia meminta Ye Chen untuk jangan merasa bersalah. Scene berpindah ke puncak Diang. Terlihat guru Ge Hong yang sedang memotivasi muridnya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menantang senior Zhao Long untuk bertarung dengannya di altar Peng Yun. Mendengar teriakan itu sontak membuat guru Ge Hong sedikit terkejut dan menanyakan kepada Zhao Long, siapa orang idiot yang berani menantang murid puncaknya? Lalu Zhao Long pun menjawab bahwa itu adalah murid magang bernama Ye Chen. Kemudian guru Ge Hong pun memerintahkan Zhao Long agar segera menghukumnya. Setelah senior Zhao Long memasuki arena altar Peng Yun, nampak Ye Chen yang sudah menunggu lama di sana, dan seketika para penonton pun ramai mendatangi altar Peng Yun tersebut.
Perlu diketahui bahwa arena altar Peng Yun ini bukanlah arena biasa, melainkan arena yang dimana setelah kedua belah pihak menyepakati apa yang mereka pertaruhkan di sini, maka apapun yang terjadi, pertaruhan tetap harus diutamakan. Setelah senior Jiao Long naik ke arena, Ye Chen pun tidak mau banyak omong kosong. Ye Chen meminta agar pertempurannya segera dimulai. Namun senior Jiao Long mencibir dengan mengejek dan bertaruh. Siapapun yang kalah maka akan menjadi pelayan seumur hidupnya. Menanggapi itu, Ye Chen pun segera mencibir. Ya, Ye Chen menantang senior Jiao Long dengan mempertaruhkan hidupnya. Lebih tepatnya ini pertarungan antar hidup dan mati. Mendengar perkataan Ye Chen, semua penonton yang hadir pun nampak kaget. Karena baru kali ini mereka mendengar pertaruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Biasanya pertaruhan di sini hanyalah mempertaruhkan cairan roh atau batu roh. Menanggapi hal itu, senior Jiao Long pun langsung menyetujuinya, dan dia tampak sangat senang karena dia pikir dia dapat menghabisi dan mempermalukan Ye Chen di depan para murid sekte Heng Yue. Semua penonton pun sudah sangat yakin bahwa Ye Chen pasti akan dipermalukan di pertandingan ini. Namun siapa sangka, Ye Chen yang berada di ranah kondensasi Qi tahap 1 pun bisa mengimbangi senior Jiao Long, dan bahkan menekan senior Jiao Long yang berada di ranah kondensasi Qi tahap 5. Dengan tekad yang kuat ditambah keinginan balas dendam yang tinggi juga niat membunuh yang besar membuat Ye Chen menjadi orang yang tak terkalahkan dalam pertarungan kali ini. Ye Chen mengeluarkan teknik bertarung kuno sehingga berhasil membuat senior Jiao Long terpojok. Karena pergerakan Ye Chen sangat aneh sehingga membuat senior Jiao Long pun tidak bisa menghindar. Pada awalnya senior Jiao Long meremehkan kemampuan Ye Chen. Namun sekarang setelah melihat kemampuan Ye Chen yang begitu menakutkan, membuat senior Jiao Long ingin menghabisinya sesegera mungkin. Dan dia pun segera mendesak teknik rahasia pemberian dari guru Gehong, yaitu jurus tapak serigala azur. Namun melihat itu, Ye Chen tak ingin kalah. Dia langsung menyambutnya dengan jurus tinju guntur. Setelah adu kekuatan, nampak senior Jiao Long dibuat terkapar oleh Ye Chen. Lalu Ye Chen pun menghampiri senior Jiao Long seraya membawa pedang pagoda dan akan membunuh senior Jiao Long sesuai apa yang mereka sepakati dari awal, yaitu pertarungan hidup dan mati. Meski semua orang melihat bahwa senior Jiao Long dipermalukan di pertandingan ini, bahkan dia akan dihabisi nyawanya oleh Ye Chen. Namun senior Jiao Long tetap bersikap sombong dengan berkata bahwa jika Ye Chen berani membunuhnya, maka guru Gehong tidak akan membiarkannya. Tetapi Ye Chen tetap berpacu kepada taruhannya dan akan membunuh senior Jiao Long. Sesaat kemudian datanglah seorang perempuan yang berlaga seperti pahlawan. Diketahui wanita ini bernama Su Qinyue dari puncak Renyang, dan dia meminta agar Ye Chen mengampuni senior Jiao Long. Mendengar itu sontak Ye Chen merilik Su Qinyue dengan mata yang penuh dengan niat membunuh, karena Su Qinyue tak merasakan apa yang Ye Chen rasakan sekarang. Lalu Ye Chen bertanya, jika Su Qinyue mempunyai keluarga yang dicintainya, kemudian keluarganya digantung dan disiksa, apakah Su Qinyue hanya akan tetap diam? Mendengar itu Su Qinyue hanya bisa terdiam, sehingga pada akhirnya Ye Chen akan menghabisi senior Jiao Long. Namun di saat itu tiba-tiba beruntung bagi senior Jiao Long karena dia diselamatkan oleh gurunya, dan guru Gehong meminta agar Ye Chen segera melepaskan murid kesayangannya itu. Namun Ye Chen tidak mau dan dia akan tetap membunuh Jiao Long karena pertaruhan sudah dibuat. Mendengar penolakan itu, seketika membuat guru Gehong marah lalu mengeluarkan aura pembunuhnya dan menyerang Ye Chen dengan serangan magisnya. Namun untungnya ada orang misterius yang menyelamatkan Ye Chen, dan orang misterius itu berkata bahwa aturan altar arena Peng Yun taruhan diutamakan, yang membuat guru Gehong mau tidak mau akan pergi dan merelakan murid kesayangannya itu untuk dihabisi oleh Ye Chen. Namun tiba-tiba Ye Chen mengatakan bahwa dia akan melepaskan senior Jiao Long dengan syarat menukarkan suatu hal sebagai gantinya. Mendengar itu guru Gehong mengerti dengan ucapan Ye Chen,
dan segera melemparkan sekantong penuh batu roh. Setelah itu Guru Gehong bersama dengan senior Jiaolong pergi dari sana. Setelah melewati hari yang cukup melelahkan, terlihat Ye Chen yang sedang berkultivasi memulihkan staminanya dengan skin barunya. Ye Chen bisa dibilang cukup beruntung karena mendapatkan 500 keping batu roh, dan itu semua lebih dari cukup baginya. Lalu Ye Chen pun pergi ke aula harta dan mencoba mencari beberapa harta untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah tiba di sana, Ye Chen terkejut karena harta-harta yang diperjualbelikan semuanya bernilai lebih dari 500 keping batu roh. Bahkan ada yang mencapai 1000 keping batu roh yang membuat Ye Chen sedikit terkejut. Lalu Ye Chen terus mencari harta yang lain sehingga pada akhirnya Ye Chen menemukan sebuah gulungan kuno roh giok yang berisikan cara pembuatan cairan roh giok. Dan Ye Chen melihat harganya yang hanya dihargai dengan 20 keping batu roh yang membuat Ye Chen merasa, apakah ini lelucon? 20 Lalu Ye Chen memutuskan untuk membelinya, namun tiba-tiba Ye Chen ditabrak oleh pemuda gemuk yang sedang dikejar oleh penjaga papilun harta. Usut punya usut, alasan pemuda ini dikejar dikarenakan dia telah mencuri beberapa harta dari tempat papilun harta dan dipergoki oleh penjaga papilun harta yang membuat dirinya dikejar. 把其他东西也给我交！ Namun di saat kejadian itu selesai, pemuda itu datang kembali kepada Ye Chen. Diketahui pemuda ini bernama Xiong Er, dan anehnya dia dapat mencium api sejati pada tubuh Ye Chen, yang membuat Ye Chen pun cukup heran. Namun Ye Chen mengelaknya karena dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia mempunyai api sejati di tubuhnya. Namun Xiong Er tetap bersikeras akan hal itu, karena dia yakin bahwa penciumannya tidak mungkin salah. Xiong Er pun memberitahu bahwa gulungan yang dipegang Ye Chen tidak dapat disempurnakan oleh api biasa. Dan ternyata untuk membuat pil roh itu harus sesuai dengan resep gulungannya yang memerlukan api dengan kekuatan spiritual. Pantas saja gulungan itu bernilai hanya 20 keping batu roh saja, karena kekuatan api spiritual itu sangat jarang ditemukan. Dengan keistimewaan Xiong Er yang ahli dalam bidang pembuatan pil roh, Xiong Er pun mengajak Ye Chen untuk membuat pil roh bersamanya. Dan jikalau Ye Chen berminat, dia akan menunggu Ye Chen di Taman Obat Mujarab. 导游，你那都不晓得了吗？在高人的掌控下，才可以炼制聚火为啥子被铃铛个手镯分为宝贝玉灵液的必备灵草。你要是想偷。 Di saat Ye Chen sedang mencari harta yang lain, dia dikejutkan oleh api sejati yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lalu api sejati itu terbang menuju sebuah harta. Setelah Ye Chen mengambilnya, ternyata harta tersebut bernama Naga Astaga yang berisikan ruang yang besar di dalam harta tersebut. Dan seketika membuat Ye Chen senang. Namun setelah Ye Chen melihat harganya yang dihargai dengan 1300 keping batu roh, seketika membuat Ye Chen mengurungkan niatnya untuk membelinya. Tetapi kemudian penjaga papilun harta itu datang lalu bertanya, berapa uang yang Ye Chen punya? Ternyata Ye Chen hanya memiliki 1100 keping batu roh saja, yang membuat penjaga tersebut berbalik badan lalu berpikir. Setelah berpikir sejenak, lalu penjaga tersebut membolehkan Ye Chen membawa harta tersebut dengan uang yang ada di sakunya. Namun dia harus menambahkan dengan harta yang lain. 你有多少？1100。 Mendengar itu membuat Ye Chen cukup senang dan langsung menambahkan satu pil haus darah. Setelah sekian lama tawar-menawar, akhirnya mereka sepakat dengan harga 1100 keping batu roh ditambah satu pil haus darah. 这可是毒丸，还是放我这儿吧。拿去，拿去。 Scene kemudian berpindah ke kuil Bloodhurst. Terlihat Huodu dengan Jue-Jue yang sedang dimarahi oleh patriarknya karena mereka gagal dalam misi mendapatkan pil keheningan langit. Dan alasan mereka gagal dikarenakan pil keheningan langit tersebut akan dilelang dan tidak diperjualbelikan secara ilegal. Lalu patriark itu memanggil ketua Hei yang akan menyelesaikan masalah tersebut dan meminta agar ketua Hei mendapatkan pil keheningan langit dalam pelelangan tersebut.
都是子怡故意刁难我们，说天际丹已经拿去派。真当咱们嗜血殿好欺负？你要在拍卖会上将天际丹